Dialog kita lanjutkan. Sebelum ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ya, ini ada sumber dari penelitian Berita 1, tentang figur cawapres yang akan menentukan kemenangan. Pertama, elektabilitas capres belum mencukupi dan butuh cawapres sebagai pendongkrak. Ini sebetulnya yang tadi disebutkan sama Mbak Dhani bahwa cawapres itu akan mempengaruhi itu ya, angka elektabilitas. Kemudian cawapres digunakan untuk menunjukkan kapabilitas. Ini menunjukkan bahwa capres juga masih ada lowongnya ya, tidak sempurna ya, dan itu harus ditutup oleh cawapresnya. Ya, kemudian juga mengenai cawapres yang digunakan untuk menampilkan ideologi, kemudian juga cawapres berfungsi untuk merangkul suara mayoritas. Nah, ini yang nampaknya akan sangat mempengaruhi Pilpres nanti. Bagaimana, Mbak Dhani? Jadi memang ini kondisi masyarakat itu berbeda sekali dari 2009 ya. Dulu itu kalau saya melihat, apalagi dari refleksi hasil pemilihan legislatif ya, ini memang tampaknya ada tingkat ketidakpercayaan kepada partai dan politisi yang demikian akut gitu, sehingga mereka hasil yang partai yang cukup berimbang itu kan menunjukkan sebetulnya masyarakat itu cair sekali gitu. Artinya dia nggak ada identifikasi yang sangat solid terhadap satu partai tertentu. Nah, apakah ini punya dampak terhadap keterpilihan capres yang diusung oleh partai? Nah, ini tentu saja ada, karena ketika nanti partai yang berkoalisi itu dalam tanda kutip salah memasangkan orang dan menjadi sentimen negatif terhadap pasangan itu, ini yang menjadi berbahaya. Artinya sebetulnya menurut pernyataan Anda, kalau meskipun hasil survei selalu mengunggulkan Jokowi, ini hasil Pilpres nyatanya ini belum bisa ditentukan saat ini ya? Iya memang ya, itu kan tadi soal lagi-lagi ya, kita keputusan pemilih dalam menentukan pilihan itu kapan sebetulnya yang paling tepat gitu ya. Bisa jadi ada sebagian yang sudah menentukan sekarang, tapi ada juga yang mungkin 1 hari atau sebelum penentuan suara, pemungutan suara dia bisa gitu. Artinya ini memang sangat fluktuatif, dan tadi memang ini penting ya, kalau menurut saya ini pasangannya harus mencitrakan diri sebagai kebersahajan yang kuat gitu. Nah, katakanlah rakyat ini kan sudah banyak muak dengan korupsi, dengan ini kelakuan para politisi yang kolusi mengambil uang rakyat dan sebagainya. Gitu. Bukan hanya politisi, tapi juga eksekutif juga banyak. Iya, maksudnya itu eksekutif dan partai kan indeks persepsi korupsi tertinggi kan partai politik dan juga DPR gitu. Padahal ini kan, jadi ini persepsi korupsi. Nah, ini apalagi banyak juga anggota DPR yang baik di nasional maupun di daerah masuk penjara gitu. Jadi memang ini rakyat tuh menginginkan ada satu pasangan yang bisa meyakinkan mereka bahwa mereka akan membereskan ini. Nah, kalau dengan itu pertanyaannya Mbak Dhani, apakah capres-capres sekarang itu punya komitmen, artinya masyarakat sudah menilai salah satu dari capres ini sebetulnya punya komitmen yang kuat untuk upaya pemberantasan korupsi, atau harus ditutup oleh cawapres yang sekarang ini belum di... Capres, kalau figur masyarakat akan lebih banyak melihat nanti figur capresnya. Artinya sikap, pernyataan, dan komitmen yang kuat capres terhadap anti korupsi itu harus muncul dari capres itu sendiri. Baik. Gitu. Bu Hovifah? Iya, Bu suaranya Hovifah ini kalau kita bicara soal juru bicara, Bu Hovifah ini yang saya kenal adalah sebetulnya orang yang sangat dekat dengan PKB sebetulnya. Nah, ini tiba-tiba menjadi juru bicaranya Capres Jokowi. Nampaknya PKB sudah sangat solid ke PDIP ya? Saya tidak bisa mewakili suara pimpinan PKB. Saya rasa otoritas ada di jajaran pengurus. Tapi paling tidak saya ingin menyambung yang disampaikan Mbak Dhani, bahwa ada kekuatan yang diharapkan akan memberikan daya dongkrak. Ada kekuatan yang diharapkan bisa membangun penguatan kapabilitas sebagai duit tunggal dari seorang capres dan cawapres. Jadi komposisi 2 orang yang bisa menjadi satu kekuatan untuk berjuang bersama, berbenah bersama, menyiapkan seluruh program-program kebangsaan bersama, itu menjadi penting. Maka kalau misalnya sudah dieksersis sekian nama, tinggal sekian nama, saya rasa masing-masing pihak sudah melakukan berbagai ikhtiar, sehingga ketika diumumkan ya mereka tinggal running. Jangan-jangan dengan juru bicaranya adalah Bu Hovifah,
ini yang sudah di-exercise dan tinggal satu nama itu adalah calon yang diusung oleh PKB. Seperti Mbak Dhani bilang lah, itu high level decision. Saya bisa menyalahi SOP itu. Baik, Bu Hovifa, terima kasih banyak sudah bersama kami di Baik. Prime Time Ya, Talk. Mbak Dhani, terima terima kasih kasih, banyak Mas sudah bersama Yudi. kami. Terima Terima kasih kasih. Pak Rudi.